hasil pikiran saya bahwa orang yang masuk mobil ini adalah orang yang mencari untuk kesembuhan. Baik, untuk kali ini juga sekali lagi untuk memotivasi, menginspirasi, kami mengundang profesor dari Universitas Riau. Beliau adalah Profesor Sri Indrastuti. Silakan. Saya manggilnya Bu atau Prof? Suaranya Bu, suaranya belum muncul. Lagi online juga ini Pak. Oh iya. Saya lagi online juga Pak, dari Jakarta juga. Jadi dibagi-bagi aja ya. Baik. Ini lebih gemuk nih Bu. Iya, sekarang saya gemuk Pak. Agak naik berapa kilo nih? Benar sekali, benar. Ya, saya Sri Indrastuti Pak. Memang saya sangat bersyukur sekali. Banyak hal sebenarnya yang bisa dibicarakan, cuma saya main singkat saja. Salam kenal Pak Prof. Dedi. Baik. Apa ya mau saya bilangin ya? Pertama perkenalkan diri dulu. Oh iya. Siapa? Oke, saya memperkenalkan diri. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Kemudian saya itu mengajar di Fakultas Ekonomi mulai tahun 89 kalau nggak salah. Dan saya mendapatkan diabetes itu di umur usia tua, Pak. Usia 60 kalau nggak salah. Ya. Memang mama saya dulu diabetes, tapi Pak Eko pernah bilang bahwa diabetes itu tidak turunan, tapi hanya karena makanan. Itu kata Pak Eko waktu saya dengar pertama dengan Pak Eko. Jadi mulailah saya berpikir bahwa memang itu bukan keturunan, oleh sebab itu berupaya untuk maksimal. Kebetulan memang saya tidak bisa makan obat. Ya, setiap saya makan obat perut saya itu berputar-putar. Banget gak bisa. Kadang-kadang muntah setiap makan obat. Jadi hal itu mungkin memicu ya saya untuk lebih giat lagi mencari informasi. Itulah ketemu dengan Mobi, alhamdulillah setelah berdoa-doa kepada Allah. Memang orang yang ketemu sama Pak Eko ini setelah saya tanya-tanya ke kawan-kawannya ikut di Mobi, itu mereka memang sudah mencari bagaimana bisa menyembuhkan penyakit. Ya, jadi ada orang yang nyaman Pak Eko dengan makan obat, nyaman dia. Kemarin ada teman yang meninggal karena udah nyaman makan obat. Tapi ya memang semua dimakan juga, obat masuk juga ya nggak bisa memang seperti itu. Jadi hasil pikiran saya bahwa orang yang masuk mobil ini adalah orang yang mencari untuk kesembuhan. Jadi makanya ada juga yang kias-kias dari kawan-kawan yang di mobil tidak taat ajas. Ya, umpamanya tidak taat ajas, masih chatting, ya masih berpikir-pikir negatif, ya. Memang betul yang dikatakan Pak Dedi, kita harus taat kepada apa yang diatur oleh Mobi. Ya, dengan beberapa poin-poin dari Pak Profesor Dedi. Ya, saya setuju sekali itu. Memang yang memperbaiki diri kita itu adalah kita sendiri, tidak orang lain. Jadi kepercayaan terhadap diri kita bahwa kita akan sembuh dengan apa yang diprogram oleh Pak Eko. Nah, jadi memang itulah yang saya lakukan selama ini. Saya masuk di Mobi 2022 di bulan Mei. Jadi nomor persita saya 44097. Jadi boleh dikatakan itu sangat sangat jauh dibandingkan dengan Pak Gifron ya, dibandingkan dengan yang baru-baru yang jadi mentor. Kalau nggak salah Bu Sri itu tahun 2021 Bu. 2021 iya Pak, 2021. Ibu sudah 1 tahun lebih loh, hampir 2 Bukan 2022 Pak. Masa Bu? 2022 di Mei Pak. Oh di Mei ya? Iya di Mei. Jadi aku bilang sama Pak Gufron, aku 47 katanya, aku kan 44 tuh. Dia 47, oh iya kalau gitu saya udah tua dari Diko. Gitulah sama Pak Gufron kemarin. Jadi itu kondisinya.
Tapi saya taat ajas Pak, memang taat ajas banget sehingga saya memang kurus banget, ya kurus banget saya, turun 10 kilo. Ya sekarang udah mending lah, udah naik sedikit-sedikit ya angsur-angsur. Ya memang harus taat ajas banget ya untuk masuk kepada Mobi ini. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi saya Saya, rugi juga rasanya Pak. kenapa Bapak Bu? waktu itu Pak Eko juga bilang hari itu bahwa itu bisa 4 bulan udah bagus. Saya rugi, saya dapat informasi baru 7 bulan. Puasa 4 bulan itu udah bagus. Ini kita pankreas udah bisa uji P terbalik ya. Tapi saya bulan 12 itu pun karena dipaksa anak-anak makan mama makan gitu. Ya pas waktu acara disuruh makan goreng ayam dan sebagainya. Lalu saya cucu datang. Iya. Ada satu yang saya ingin Memang. ketahui Bu dari Prof. Indra Stuti. Jadi begini Bu, eh, masyarakat kita kadang-kadang suka mengcopy paste, apalagi apabila orang itu ditokohkan atau memang diidolakan. Di sini ada orang Profesor Dadi dan Profesor Dedi dan juga Prof. Sri. Tentu saja mereka ingin mengcopy paste karena ini orang sudah setingkat profesor, pemikir, dianggap pakar. Tentu saja. Ya, tentu saja. Kalau hal begini nih Pak Eko yang pakarnya nggak sama Pak, bidang ilmu kita beda-beda. Makanya kawan-kawan nggak memanggil Pak Eko sekarang Profesor Eko. Ya beda ilmunya Pak. Kalau saya ekonomi, kalau Pak Dedi saya nggak tahu apa pakar beliau. Pertanian. Pertanian Pak, oke. Ya, saya ekonomi Pak, saya manajemen. Ya, jadi yang ingin mungkin mereka ingin juga copy paste dari Ibu adalah tentu saja para profesor-profesor, para pakar ini menganalisanya dengan cara berbeda. Mempercayai suatu teori tidak dengan mudah. Biasa mereka analisa, kemudian membuktikan, ini benar nggak sih? Nah, bagaimana Bu Prof itu bisa menemukan, kok ini Mobi bisa bekerja ya terhadap diri saya? Atau mungkin juga pada orang lain? Silakan, Prof. Coba diulang lagi Pak, saya di halaman ini agak-agak kedengaran. Rata-rata kan rata-rata orang mengidolakan kepada orang yang punya latar belakang sains, pengetahuan ya Bu. Dan mereka ingin mengcopy paste cara hidupnya karena biasanya orang-orang yang dianggap punya pengetahuan, punya kepakaran, biasanya punya analisa yang berbeda dalam melihat sesuatu ya. Terutama Mobi. Mobi kan sebenarnya adalah organisasi kecil yang tidak terkenal, Bu. Nah, kemudian ada beberapa orang profesor yang ikut, beberapa orang doktor, atau anggaplah cendekia. Dan itu kadang-kadang membuat orang-orang yang awam akan mengcopy paste, menirunya. Nah, mungkin di kesempatan kali ini, Bu Prof bisa menyampaikan apa sih yang membuat analisa Bu Prof terhadap Mobi itu, oh dia ilmiah atau bagaimana? Silakan. Mungkin subjektif ya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Bu Prof yang menyampaikan enggak berbeda analisanya. Silakan. Ini mungkin juga menjadi inspirasi buat teman-teman lain. Baik, kita dalam kondisi yang nggak sehat ya Pak. Kita dalam kondisi yang nggak sehat tentu ada dalam hal kami berpikir, mungkin para dosen ya, kami kan para dosen ini berpikir apa sih jalan keluar yang harus dihadapi. Karena kita ingin hidup lebih panjang, anak-anak masih butuh kita, butuh konsultasi dengan kita. Oleh sebab itu datangnya Pak Eko, datangnya Mobi ke dalam kehidupan saya khususnya, dan anak-anak juga sangat antusias sekali dengan ini. Ya tentu ini membuka pikiran kita bahwa ternyata kita bisa sembuh. Dulunya kan dokter bilang ini nggak bisa sembuh. Sehingga kita betul-betul merasa kecil di dalam dunia ini. Berapa tahun lagi lah umur aku akan diambil. Seperti itu loh Pak Eko. Sampai begitu loh Pak Eko. Oh gitu. Ya, sedangkan anak-anak masih dalam kondisi yang belum boleh dikatakan mereka pada sudah memegang tampuk-tampuk yang bagus untuk hidup mereka masa datang. Itu pengarahan dari kita. Jadi itu yang membuat kita harus termotivasi, harus mencari jalan-jalan yang betul-betul bisa membimbing kita ke arah yang jauh lebih sehat. Ya, jadi memang dalam hidup ini kita nggak harus rutinitas Pak Eko. Kita harus selalu mencari inovasi terhadap perkembangan. Ya, inovasi.
seperti Pak Eko bilang, kita bisa tarik napas, olah napas dengan berolahraga. Saya sudah lakukan tiap hari Pak Eko. Kami kebetulan di sini ada olahraga untuk ibu-ibu yang sudah pensiun, namanya olahraga olahraga apa ya. Nah, itu tiap hari olahraga setengah 7 sampai jam 8. Dan itu saya lakukan olahraga itu dengan cara olah napas. Dan memang hasilnya jauh lebih bagus. Cepat sekali turunnya. Ya, apakah olah napas waktu setiap actionnya saya melakukan olah napas. Setiap gerakan itu ada yang 30 kali, setiap gerakan itu ada yang 40 kali. Ya, jadi itu sudah saya lakukan walaupun belum izin dari Pak Eko. Hasilnya drastis, Pak. Perbedaan antara sebelum ikut MOBI dengan sudah ikut MOBI, bagaimana kondisi gula darah dan kesehatan ibu? Bagus Pak, itu bisa turun 30-20 Pak. Dengan pernapasan, bagaimana waktu sebelum ikut MOBI sama sekali? Pada saat ini ada Ibu Din, rupanya satu angkatan dengan Ibu Bu. Ini namanya Bu Din Sujiastuti. Bahkan menyampaikan, itu tahun 2001 karena saya 44024 bulan Juni 2001. 2021. Artinya 2021, benar? Bukan 2022. bukan 2022, 2021. Makanya saya bilang Pak Eko, saya benar. 7 bulan baru bisa ini kita balik. Waduh, Pak Eko nih sirik banget aku bilang. Bukan sirik. Iya, padahal 4 bulan nggak bisa. Itu kan yang mengingatkan Pak Warsono. Ya, Pak Warsono. Pak Peter balik. Aku belum berani Pak, coba saja gitu loh, didorong Pak Warsono. Kebetulan aku mentorku Pak Warsono. Iya. Bilang itu, jadi sekarang Pak kondisinya adalah sekarang kalau saya makannya ini biasa seperti telur dan sebagainya, PMB kita itulah pagi-pagi itu bagus Pak, 89, 91 gitu ya, 78 dan seterusnya. Tapi begitu saya jam 12, saya selalu PMB terus tiap hari IF terus tiap hari. Setelah jam 12 itu gula memang turun 73 gitu, jauh kan. Tapi paginya kalau kemarinnya saya makan yang macam-macam itu, maka pagi itu bisa 115, 120. Tapi untuk menggemukkan diri apalagi sih, mohon wejangan juga dari Bapak nanti itu. Ya, karena kalau kita PMB terus enggak talok Pak, ada sate di depan, ada pecel, ada batagor, ada pizza. Aduh, ya, itu malah enak semua Bu. Iya. Ya. Jadi mungkin saran saya tuh adalah kawan-kawan dibuka cara berpikir. Kita ingin inovasi baru dalam hidup. Kita ingin menghadapi hidup itu lebih baik masa yang akan datang demi anak-anak, demi keluarga. Kita punya suami yang sayang sama kita, anak-anak sayang sama kita. Kalau kita sakit-sakitan, mereka gimana dong, terpuruk banget. Karena anak-anak pada happy, ya mengatakan wah mama hebat gitu ya, mama hebat bisa sembuh ya, bisa makan semuanya. Sangat-sangat happy sekali Pak. Dan saya biasanya setiap 3 bulan saya disuruh ke Jakarta untuk dibawa beliau kemana-mana. Dan itu mungkin perlu juga kita rekreasi. Ya. Dan saya sudah bisa, saya selalu snorkeling. Ikut snorkeling juga dengan anak-anak di Laut Bintan. Kemudian dia tugas di sana. Kemudian juga saya jalan-jalan kemana kemarin itu ya. Pokoknya kemana mereka pergi saya diajak ikut kalau mereka cuti. Jadi sebelumnya Jakarta, mama buangkan waktu. Ya itu mungkin perlu Pak untuk refreshing kita. Karena otak kita ini tidak selalu baik, selalu berpikiran, namanya manusia selalu berpikiran jelek. Apalagi terhadap orang, seperti Pak Dedi bilang tadi. Benar sekali. Ya, jadi untuk itu maka kita harus koreksi diri terus. Ikhlas. Betul tuh Pak Prof Dedi. Ikhlas. Apa yang kita lakukan ikhlas. Walaupun balasan dari orang lain itu tidak ikhlas. Dan itu jangan menimbulkan naiknya gula darah kita. Iya, terima kasih banyak. Saya insya Allah terkontrol Pak, asam urat terkontrol, kolesterol terkontrol. Ya cuma gula itu yang kurang terkontrol gara-gara makan kemarinnya itu jelek sekali. Iya, Prof, saya ingat kemarin Bu Prof berjanji dengan saya mengajak suami Bu. Iya. Apakah masih bisa untuk mendengar mungkin sedikit penyampaian dari suami Ibu? Pak, beliau lagi online Pak dari jam 8. Sedang online, aduh sayang sekali. Aku juga di situ tadi, kebetulan kami diundang berdua-dua untuk menghadiri acara Jakarta tapi secara online. Dan dua minggu sekali berbagi sama mereka.
lagi online. Nanti akan saya bawa ke Bogor, Pak. Beliau mau kok mereka. Aduh, ya. Udah. Bapak Ibu. Kami undur semua jadwal kami, Pak. Kami undur semua jadwal. Karena ada janji sama Ibu Niken. Bu Niken, oke, kata Bu Niken. Bu Niken boleh bawa suami, boleh sekali, katanya kan. Beliau sangat mendukung, dari semula sangat mendukung. Ya, sangat mendukung sekali. Dan beliau pernah ikut 1 bulan dalam mobil ini, mengurangi semua jam 12 baru makan, itu turun 10 kilo loh, Pak, 1 bulan. Luar biasa. Oh ya, saya ingin tahu. Kecil sehingga kawan-kawan di kampus bilang gitu, Pak jangan dong kecil banget, jelek gitu. Akhirnya beliau makan lagi, makan karbo lagi. Tapi beliau aman, tidak ada gula darah, tidak ada asam urat, dan tidak ada kolesterol. Darah tinggi juga enggak aman. Oh ya, bagus. Ya sudah 74 tahun. Oh ya. Suami Ibu, maaf namanya? Profesor Ambris Rusli Tanjung. Oh iya. Sekarang beliau kebetulan dipercaya menjabat rektor di Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Indonesia Pekanbaru. Oh iya. Ya. Salam untuk Udah 4 tahun, Pak. Jadi umur 74, begitu pensiun langsung diambil mereka, diaktifkan lagi NIDK-nya oleh pemerintah. Luar biasa. Salam untuk beliau, Bu. Itulah. Iya, nanti saya salam, Pak. Makanya saya lari ke luar ini karena di dalam ribut dia diskusi. Ya baik Bu Prof, terima kasih banyak untuk obrolan kita pagi ini. Tidak ingin panjang, tidak ingin mengganggu. Sukses selalu untuk Pak Eko, Profesor Eko. Kami sangat sangat berterima kasih banget ya. Makanya saya bilang sama Bapak, kita harus berkunjung ke sana. Siapa sih yang membimbing kita selama ini sehingga sehat seperti ini? Harus pending semuanya, saya bilang. Pending semuanya, rapat-rapat pending, saya bilang. Langsung saya pesan tiket supaya dia tidak menolak lagi. Sorenya saya lapor, saya udah pesan tiket, udah ada saya pending, Mamu. Silakan. Terima kasih banyak untuk kepercayaan Bapak Ibu berdua. Sama-sama Pak Eko, aku juga mengatakan sukses selalu buat kawan-kawan yang di Mobi. Ya, terima kasih banyak. Terus sehat ya Bu, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi. Yuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Sukses selalu, yuk. Amin ya Rabbi Allah. Terima kasih banyak.